Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Padang TV dimanapun saja berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa hadir di tengah-tengah ruang tonton para pemirsa dalam program dialog khusus, di mana hari ini kita akan membahas sebuah topik atau tema, yaitu bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yang nanti kita akan berbicara-bicara dengan para narasumber kita dan akan menjadi sebuah perbincangan yang hangat untuk pagi ini bagi masyarakat pemirsa Padang TV dimanapun saja berada. Baik, terlebih dulu sebelum kita bahas tentang topik kita jauh lebih dalam, kita sapa dulu para narasumber kita yang sudah hadir di studio pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Budi Arilia SEMM sebagai Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum dan HAM di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di samping saya ada Ibu Diana Siska SH, penyuluh hukum di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi juga Ibu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan tepat di ujung sekali di sebelah Pak Budi tepatnya ada Ibu Cece Ernast ya Bu ya, Bu Cece Ernast SHMM. Beliau juga sebagai penyuluh hukum di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi Bu Cece. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di antara narasumber kita yang bertiga ini ada Pak Budi yang paling gagah ya, yang paling gagah. Tidak ada lawannya pagi ini. Yang lain cantik semua. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat pagi hari ini dan tidak kurang satu apapun ya Pak Ibu ya. Nah, terkait tema yang kita bahas pada pagi hari ini, kita mengangkat sebuah tema bantuan hukum tentang masyarakat miskin tentunya. Terdekat dulu ke Bu Siska dulu. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu tentang bantuan hukum itu Bu Siska? Silakan Bu Siska. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Tentunya sebuah negara hukum itu mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara yang ada di dalamnya. Nah, dengan adanya undang-undang bantuan hukum ini merupakan wujud nyata atau implementasi dari bentuk keseriusan negara dalam memberikan jaminan terhadap setiap warga negaranya, khususnya masyarakat yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses keadilan terhadap hukum, kemudian mendapatkan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Nah, selama ini memang sudah ada, tapi belum mendapatkan perhatian yang begitu memadai oleh negara, sehingga perlu dibentuknya undang-undang tentang bantuan hukum ini, sehingga memiliki dasar yang kuat bagi negara untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya, khususnya masyarakat yang tidak mampu, untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Oke, nah dari keterangan dari Bu Siska tadi kan sudah bisa kita dengar bahwa undang-undang ini dilahirkan adalah untuk menjangkau lapisan masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu untuk mendapatkan fasilitas bantuan hukum dari negara. Nah, mungkin Pak Budi bisa menjelaskan yang lebih spesifiknya dari latar belakang atau tujuan dasarnya undang-undang ini dilahirkan. Baik Pak, tujuan daripada lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini itu adalah untuk menjamin dan memenuhi hak-hak bagi penerima bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak berkecukupan, agar dapat memperoleh akses keadilan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1. Di mana di situ dikatakan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi di situ dinyatakan bahwa negara itu sebenarnya hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau pendampingan hukum. Gitu. Nah, dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 6 2011 itu ya Pak Budi dan Bu Siska. Nah, artinya diberikan ruang ataupun kesempatan ataupun diberikan jaminan kepada masyarakat yang kurang mampu akan bisa memperoleh bantuan hukum dari pemerintah, karena berdasarkan undang-undang semua warga negara itu sama hak dan kedudukannya di mata hukum dan undang-undang. Nah, persoalannya, walaupun undang-undang itu telah dilahirkan, namun masih banyak masyarakat kita yang mungkin belum terjamah atau belum tahu
tentang undang-undang ataupun misalnya kita katakan program perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Mungkin Bu Cece menyikapi persoalan masih banyaknya masyarakat kita yang belum tahu tentang hadirnya undang-undang itu untuk masyarakat. Ya, memang ini sebenarnya sudah sejak lama undang-undangnya lahir dari tahun 2011, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yang mengatur tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemerintah ini, barangkali masih kurangnya sosialisasi terkait adanya program pemerintah dengan adanya bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Mungkin prosedurnya seperti apa itu Bu Cece untuk masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah itu? Baik, kalau untuk teknisnya itu barangkali Bu Siska yang Bu lebih Siska paham itu Pak. iya. Prosedurnya iya untuk mendapatkannya. Yang pertama yaitu bagi masyarakat yang kurang mampu dengan membuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dapat diurus di kantor lurah, kemudian mendatangi organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi untuk di Sumatera Barat, kemudian menyampaikan dokumen-dokumen terkait permasalahan hukum yang dihadapi, kemudian KTP, kemudian surat kuasa yang akan disampaikan, yang akan dibantu oleh organisasi bantuan hukum untuk mendampingi mereka ketika menghadapi permasalahan hukum. Nah, yang paling utama itu adalah surat keterangan tidak mampu yang dapat digantikan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti Kartu Indonesia Sehat, kemudian ada surat misal keterangan Jamkesman itu sudah diganti dengan KIS ya. Kemudian juga dari surat keterangan tidak mampu dari ketika dia merupakan tahanan kepolisian atau tahanan jaksa itu, atau dia berada di lembaga pemasyarakatan itu, unit pelaksana teknis itu dapat memberikan surat keterangan tidak mampu. Pak Budi mungkin ada tambahan? Udah pas. Nah, setelah masyarakat itu mempersiapkan segala sesuatu, surat menyurat lah bisa katakan seperti itu, masyarakat ini langsung ke kantor Kemenkumham atau kemana gitu Pak Budi? Jadi setelah masyarakat itu menyiapkan semua persyaratan yang harus diberikan tadi Pak untuk prosedur bantuan hukum gratis tadi, masyarakat tersebut bisa mendatangi beberapa OBH atau pemberi bantuan hukum seperti di Padang itu ada 4 ya, ada 4 seperti YLBHI atau bisa dikenal juga dengan LBH, kemudian PBHI, Paham Sumbar, Aisyah, dan juga ada beberapa tersebar di beberapa wilayah. Untuk OBH yang terakreditasi ini, seperti di Solo ada Posbakumadin Solo, Posbakumadin Kota Baru, kemudian untuk Damasraya, Posbakumadin Damasraya. Untuk Agam namanya OBH Erik Septria Esa, kemudian Bukit Tinggi Wira Satria, juga ada beberapa di Pasaman seperti Posbakumadin Pasaman Barat dan Fiat Justicia Perwakilan Pasaman. Terakhir ada lagi di Batu Sangkar, Fiat Justicia Batu Sangkar. Iya. Nah, lebih spesifik kita ke Bu Cece ini Pak Budi dan Bu Siska. Jenis-jenis bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin ini seperti apa Ibu Cece? Iya, baik. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin, bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat itu ada 2, yaitu bantuan litigasi dan non litigasi. Litigasi di sini yaitu pendampingan hukum, bantuan hukum dalam beracara di peradilan, baik itu permasalahan hukum pidana, perdata, ataupun tata usaha negara. Jadi mulai dari tahap penyidikan, tahap persidangan awal, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Itu bantuan hukum secara litigasi. Namun ada juga bantuan hukum non litigasi, yaitu pendampingan hukum di luar pengadilan, seperti mediasi, negosiasi, investigasi perkara, kemudian juga ada penelitian hukum, ada juga pemberdayaan masyarakat, kemudian penyuluhan hukum, dan juga drafting dokumen hukum. Nah, perlu kita tekankan kepada masyarakat Pak Budi, Bu Siska, dan Ibu Cece ya, karena masyarakat kita umumnya kan belum bisa menangkap sesuatu yang bahasanya lebih tinggi gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kita sampaikan kepada masyarakat melalui dialog ini, apakah bantuan hukum ini, kan masyarakat pasti akan bertanya nanti di di Twitter atau di Instagram. Nah kan, apakah bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah ini sama dengan, misalnya bantuan hukum ini adalah pendampingan bagi masyarakat yang terlibat kasus hukum, apakah itu sebagai pengacara atau bagaimana itu?
Bu Cece? Iya, benar sekali Bapak. Jadi di saat kita berhadapan dan bermasalah dengan hukum, kalau orang yang mampu pasti dia bisa membayar pengacara atau pendampingan dalam menghadapi permasalahan hukumnya. Namun bagi masyarakat miskin, jangankan untuk membayar untuk pengacara Bapak ya, untuk kehidupannya aja kadang-kadang susah. Namun karena sudah mendapatkan permasalahan hukum, di sini peran pemerintah untuk memberikan pengacara atau pendampingan dari organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ya. Gitu. Nah, untuk jenis perkaranya sendiri Pak Budi yang diberikan bantuan hukum ini? Untuk jenis perkara Pak, kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, seluruh perkara bisa Pak, bisa Seluruh diajukan perkara. bantuan hukum gratisnya. Hanya mungkin beberapa OBH yang membatasi, seperti beberapa OBH atau organisasi bantuan hukum itu tidak mau untuk melakukan pendampingan terhadap perkara korupsi, Ya. atau mungkin juga ada perkara illegal logging atau trafficking. Jadi kalau untuk di undang-undang tersebut seluruh perkara Pak tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Ya. Namun barangkali nanti pihak LBH-nya atau Ya, apa, mungkin OBH-nya pihak mungkin yang LBH-nya membatasi. batasi. Terkadang perlu juga kita bicarakan. Ini adalah bantuan hukum untuk masyarakat Ya. kurang mampu atau miskin. Terkadang ada juga masyarakat yang kurang mampu itu miskin, tapi kasusnya luar biasa juga gitu ya. Betul. Seperti bandar narkoba gitu kan. Itu apakah termasuk dalam nantinya? Jadi sebenarnya seperti ini Pak. Untuk anggaran bantuan hukum ini ada dua. Yang pertama berasal dari pusat dan diserahkan ke OBH melalui OBH yang terakreditasi ya Pak, terakreditasi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada lagi anggaran daerah dari PAD daerah melalui pemerintah daerah atau ke bagian hukumnya. Nah, untuk kita, untuk pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Semuanya boleh Pak. Semuanya boleh. Tapi beberapa kabupaten kota mungkin memiliki spesifikasi tersendiri membatasi beberapa kasus yang tidak mau ditangani atau tidak diklaim untuk pembayaran bantuan hukum gratisnya, seperti narkoba, kemudian masalah pelecehan, teroris segala macam. Tapi kalau untuk undang-undang tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Nah, menarik ini Pak Budi, berbicara masalah anggaran ya. Tadi Pak Budi menyinggung masalah anggaran. Ya. Untuk 2022 ini anggaran yang dikucurkan oleh negara melalui Kemenkumham ini berapa Pak? Ya. Untuk tahun 2022, Kemenkumham mendapatkan anggaran untuk bantuan hukum khususnya Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat kurang lebih 583.240.000 untuk litigasi dan untuk non litigasi. Untuk tahun ini sudah terserap kurang lebih 146.891.000 Pak. Itu sudah membantu sekitaran 145 kasus yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi masih ada sisa kita Masih Pak, ada sisa. untuk tahun ini. Untuk 2022 ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya atau gimana Pak Budi? Ada Ada peningkatan. peningkatan. Nah, Itu karena dari tahun sebelumnya kita hanya 8 OBH. Sumatera Barat hanya memiliki 8 OBH atau organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Sementara untuk tahun sekarang, alhamdulillah kita mendapatkan penambahan jumlah OBH yang lulus verifikasi kurang lebih sekarang saat ini menjadi 12 OBH yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Walaupun itu masih sangat kurang rasanya dibanding wilayah Sumatera Barat yang cukup luas ini Pak. iya, nah, oke. Nah, Ibu Siska, sedikit Ibu Siska, ini adalah kalau topik kita kan bantuan hukum untuk masyarakat miskin ya, bisa kita katakan seperti itu. Namun persoalannya sudah kita tanyakan tadi ke Bu Cece, walaupun sudah dilahirkan Undang-Undang Nomor 6 2011 itu, namun masih banyak masyarakat miskin itu yang belum terjangkau ataupun belum tahu tentang apakah nanti ke depannya kita akan menggiatkan sosialisasinya, baik itu melalui Kemenkumham ataupun melalui divisi-divisi ke bawahnya. Tapi nanti jawabannya setelah iklan pariwara berikut. Tetap di Dialog Khusus Padang TV.
di Padang TV. Dan sanak dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar ado di Sikoko. Dan menemukan MS telah Depan pihaknya akan terus memantau. Sumber Rancabangan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih dalam program Dialog Khusus Padang TV. Tentunya kita masih berbicara tentang tema kita, bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Ini menarik kita bincangkan pagi hari ini, sehingganya nanti kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya sebuah program dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 2011 itu, tentang pemerintah itu memberikan jaminan ataupun bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan bantuan hukum serta pendampingan hukum terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Baik, kembali ke Ibu Siska seperti kita tadi. Nah, walaupun undang-undang itu telah dilahirkan, Undang-Undang Nomor 6 2011 itu, dan artinya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, bisa dikatakan miskin lah, seperti itu ya Bu Siska ya. Namun pada kenyataannya kita masih lihat, tadi sudah ditanyakan ke Bu Cece, masih banyak di antara masyarakat kita entah tidak tahu atau tidak ingin tahu atau tidak mencari tahu sama sekali atau tidak ada yang memberitahu. Nah, mungkin kedepannya sosialisasi apa yang sebenarnya akan kita gencarkan agar masyarakat ini bisa tersentuh oleh program yang sudah diberikan oleh pemerintah ini. Baik, sebelum menjawab pertanyaan Pak Riki, mungkin sedikit saya ingatkan kembali pengertian dari bantuan hukum itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini ada 3 komponen yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu pemberi bantuan hukum, yaitu organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada penerima bantuan hukum, adalah masyarakat yang tidak mampu, orang atau kelompok
orang yang tidak mampu, yang bisa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang menerangkan bahwa mereka tidak mampu. Kemudian yang ketiga yaitu penyelenggara bantuan hukum. Nah, menurut Undang-Undang Bantuan Hukum itu yang ditunjuk sebagai penyelenggara bantuan hukum itu adalah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, sebenarnya memang Undang-Undang Bantuan Hukum ini sudah lama, sejak tahun 2011. Namun efektif berjalannya itu seperti disampaikan Pak Budi tadi adalah pada tahun 2013. Nah, ketika kita ingin menyelenggarakan bantuan hukum yang terlaksana secara terarah, terintegrasi dan optimal, tentunya ada peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan mendukung kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum ini, sehingga anggaran pelaksanaan bantuan hukum ini tidak menyimpang, dan karena ini merupakan hak orang tidak mampu ya Pak ya. Nah itu, jadi upaya kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, yaitu salah satunya itu kita ada teman-teman penyuluh hukum dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi langsung ke unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang ada di seluruh kabupaten kota. Nah, di sana kami juga menghadirkan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Kemudian ketika para tahanan yang tidak mampu, yang belum memiliki pendamping atau penasehat hukum, maka langsung bisa berkonsultasi dengan organisasi bantuan hukum. Kemudian kita juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum keliling dengan menyebarkan leaflet, brosur. Kemudian juga kita melakukan pameran budaya hukum. Kemudian juga kita melaksanakan dialog interaktif seperti yang kita lakukan saat ini, baik itu di televisi atau melalui radio. Nah itu, kalau dari segi reimbursement atau pencairan anggaran yang dilakukan oleh OBH, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia itu memberikan kemudahan melakukan inovasi-inovasi, khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai penyelenggara di Eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM mengadakan aplikasi Sitbankum namanya, yaitu Sistem Informasi Database Bantuan Hukum. Nah, melalui aplikasi ini memberikan kemudahan kepada organisasi bantuan hukum untuk melakukan reimbursement, sehingga mereka tidak perlu berulang-ulang datang ke kantor wilayah, dan itu juga bertujuan agar tidak adanya pungutan liar antara penyelenggara bantuan hukum dengan pemberi bantuan hukum. Dan kita juga mendukung program paperless, jadi dokumen kita tidak secara fisik lagi, tapi dalam bentuk soft file gitu. Itu gambarannya. Berarti sebenarnya yang kita minta itu, kalau dari pemerintah sendiri melalui Kemenkumham sudah melakukan berbagai upaya, seperti ada dialog kita seperti ini kan, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, bahkan ada nanti penyebaran brosur ataupun nanti pamflet atau bagaimana gitu kan. Untuk berarti yang kita minta sekarang adalah kreativitas dari masyarakat tentunya, agar masyarakat juga jeli mendengar informasi, ya kan, dan juga giat untuk mencari tahu tentang sesuatu yang sudah diluncurkan oleh pemerintah melalui sebuah program. Nah, kalau ke Pak Budi, kita anggap saja, kita ambil skop yang kecil di Padang ini misalnya, di Padang ini, agar masyarakat kita bisa lebih tahu dan lebih jelas di Padang ini, untuk yang ditunjuk sebagai OBH atau LBH itu di mana-mana saja itu Pak Budi? OBH yang ada di Padang yang telah terverifikasi ya Pak ya, ada 4. Yang pertama yaitu YLBHI atau yang lebih dikenal dengan LBH Pak. LBH itu beralamat di Jalan Medan Asratek, Ulakarang. Kemudian ada PBHI juga alamatnya tidak jauh dari sana, di Lolong. Aisyah Sumatera Barat itu juga di Lolong. Dan Paham Sumbar itu juga di Asratek. Berarti 4 tadi, 4 untuk dari, yang ada di Padang. 4 yang ada di Padang. Jadi kalau terjadi persoalan bagi masyarakat yang ada di Padang tentunya, jadi masyarakat cukup ke 4 kantor tadi, ke salah satu dari 4 kantor tadi. Bisa menghubungi salah satu dari 4 OBH yang terakreditasi. Atau bisa juga ke kita, mendatangi kita kantor wilayah. Nanti kita bisa kita rekomendasikan kemana. Oh gitu ya Pak ya. Nah, perlu juga nanti melalui dialog ini kita sampaikan, ini walaupun kantor Kemenkumham ini besar ya, besar, namun masih banyak masyarakat kita yang belum tahu sebenarnya di mana sih alamat kantor Kemenkumham ini. Mungkin Pak Budi lebih spesifik kepada masyarakat. Alamat kita Pak, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat beralamat di Jalan S. Parman nomor 256, atau tepatnya di sebelah DPRD, gedung DPRD.
Kalau masyarakat Sumatera Barat. ya, kalau masyarakat kita ini kan kalau dibilang walaupun dia sudah 50 atau 60 tahun di Padang, kalau dibilang nama jalan pasti masih bingung. Jalan Es Parman mana, Jalan Es Parman. Di Ulak Harang, Pak. Mungkin Ulak kita itu yang lebih terkenal mungkin LP-nya ya, Pak. LP-nya. LP atau imigrasinya. Karena masyarakat mungkin berhubungan langsung ke sana. Tapi untuk kantor pusatnya di kantor wilayah itu kita beralamat di Jalan Es Parman nomor 256 Ulak Harang Padang. Tepatnya di sebelah kantor DPRD Sumatera Barat, antara kantor DPRD dengan Hotel Ion, Pak. Oh gitu. Iya. Nah, ini pertanyaan dari saya sebenarnya Bu Cece ya kan, walaupun terkesan agak aneh pertanyaan. Ini kan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Apakah untuk mendapatkan bantuan hukum ini, misalnya suaminya yang tersandung masalah hukum, istrinya bisa mengajukan atau anaknya bisa mengajukan yang sudah cukup umur barangkali ya, atau nanti ada orang lain yang mengajukan untuk keluarga ini, apa bisa seperti itu, Bu Cici? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali Bapak. Ya, jadi kemungkinan kan yang menghadapi masalah hukum misalnya sudah di tahanan. Ya. Nah, pihak keluarga, istri ataupun anak ataupun keluarga terdekat diberikan kuasa untuk mendapatkan bantuan hukum itu. Jadi nanti di saat datang ke kantor OBH dengan mengisi permohonan juga dilampirkan dengan surat kuasa untuk mendapatkan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Nah, jadi bisa sekali. Bantuan itu apakah proses hukumnya sudah berjalan atau bagaimana itu, Bu Cici? Ya, bantuan hukum itu tidak terhambat di saat dia sudah mendapatkan vonis ketetapan hukumannya, namun juga masih bisa dilakukan pada saat seperti yang sudah sampaikan tadi, untuk baik itu mulai dari tahap penyidikan, tahap persidangan awal hingga banding, kasasi dan peninjauan kembali, itu kita masih bisa memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin itu. Artinya seperti ini barangkali mungkin ya, Pak Budi, Bu Cici dan Bu Siska. Anggaplah sekarang ada seorang suami yang sudah menjalani masa hukuman, sudah diputuskan oleh pengadilan, ditahan misalnya di LP Padang misalnya seperti itu kan. Nah, setelah mendengar dialog kita ini, akhirnya mereka tahu bahwa negara memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Nah, berarti dengan hadirnya kita di sini memberikan informasi, masyarakat, wah ada ini, kan? Masih bisa diajukan? Ya, masih bisa Bapak. Selama masih belum putus ataupun kalau sudah putus mau mengajukan banding kembali banding. Juga masih bisa untuk Ketingkat mendapatkan pendampingan. Ada proses yang lebih tingginya itu. Nah, Pak Budi sendiri, kalau kita lihat nih persoalan-persoalan ini, dari tahun ke tahun, apakah ada peningkatan istilahnya masyarakat itu mengadukan ini ataupun meminta perlindungan ini, atau jalan di tempat masyarakat itu kepada untuk menanggapi persoalan ini? Baik Pak, sebenarnya dari tahun ke tahun kita bisa melihat daripada kasus yang telah ditangani oleh kawan-kawan OBH tadi, untuk kita diklaim ya, untuk anggaran bankumnya, alhamdulillah selalu ada peningkatan. Ada peningkatan, berarti sebenarnya masyarakat sudah mengetahui. Masyarakat sudah mengetahui, mungkin seperti kata Bu Siska tadi, kita juga langsung menyentuh masyarakat tadi, selain di lembaga pemasyarakatan ataupun di daerah-daerah atau langsung ke ini Pak, ke pusat-pusat keramaian melalui kawan-kawan kita penyuluhan hukum ini. Jadi ada peningkatan, alhamdulillah selama ini ada peningkatan. Oke. Nah, ini cukup menarik ini sebenarnya, karena kita lagi juga siaran langsung hari ini Pak Budi dan Ibu Siska, Bu Cece ya. Mungkin ada masyarakat kita yang butuh informasi yang lebih spesifik ataupun lebih dalam atau lebih intim lah bahasa apanya ya. Silakan bagi masyarakat yang ingin bergabung bersama kita di 0811 66 1307 untuk menanyakan mungkin barangkali seputar persoalan yang kita bahas dalam tema bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini. Kita tunggu dialog interaktifnya interaktifnya dengan masyarakat di 0811 66 1307. Silakan pencet nomor tersebut. Nanti pemirsa akan tersambung dengan kami di studio Padang TV. Dan nanti pertanyaan pemirsa tentang topik yang kita angkat ini akan langsung dijawab oleh bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang hadir di studio. Nah, sembari kita menunggu
live interaktif dari masyarakat kita. Untuk Ibu Siska, mungkin ada penyampaian pesan untuk masyarakat mungkin barangkali yang akan disampaikan. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah, pemirsa setia Padang TV, khususnya yang menyaksikan kegiatan kita pada hari ini, kami berharap dapat memberikan informasi atau menyebarluaskan informasi tentang bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu agar bermanfaat buat orang-orang yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Kemudian yang kedua, kami juga mengharapkan kepada organisasi bantuan hukum yang belum terakreditasi agar mempersiapkan persyaratan-persyaratan 3 tahun sebelum pendaftaran berikutnya untuk disiapkan syarat-syarat yang paling penting itu adalah penanganan perkara atas organisasi bantuan hukum, kemudian berbadan hukum. Nah, itu kami mendorong seluruh OBH yang ada di Sumatera Barat agar dapat mendaftarkan diri 3 tahun ke depan, sehingga kita harapkan apa yang menjadi tujuan dari bantuan hukum tersebut dapat tercapai dan didapatkan oleh masyarakat secara merata dan mendapatkan adanya organisasi bantuan hukum di setiap kabupaten kota. Oke. Ke Pak Budi, sedikit kita keluar sedikit dari tema yang kita perbincangkan. Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum mengenal secara jelas atau pasti Kemenkumham itu apa sih sebenarnya, dan apa lembaga yang dibawahi oleh Kemenkumham itu sebenarnya. Silakan Pak Budi. Baik. Kementerian Hukum dan HAM itu sebenarnya kalau dulu namanya kita itu Departemen Kehakiman, Pak. Kehakiman. Departemen Kehakiman, kemudian mengalami beberapa perubahan struktur organisasi kita dan akhirnya kita sekarang bernama Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di bawah Kementerian Hukum dan HAM ini ada beberapa eselon 1 atau badan, salah satunya seperti Pemasyarakatan, kemudian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian Kekayaan Intelektual, kemudian Imigrasi dan sebagainya macamnya. Tetapi mungkin yang paling terkenal di masyarakat itu mungkin adalah pemasyarakatan dan imigrasi. Dan pemasyarakatan itu pun juga tidak hanya semata-mata LP. Ada juga balai pemasyarakatan, ada perubasan, Pak. Tapi mungkin karena yang langsung bersentuhan dengan masyarakat pada saat mereka terkena permasalahan hukum LP, jadi mungkin yang paling terkenal itu adalah lapas ya, yang paling terkenal. Nah, kembali kita ke topik ya Pak Budi. Mungkin pesan Pak Budi untuk masyarakat tentang tema yang kita angkat hari ini. Pesan saya bagi masyarakat yang terkena permasalahan hukum atau yang membutuhkan pendampingan hukum, jangan sungkan-sungkan, silakan mendatangi 12 OBH tadi. Ya, yang diantaranya 4 berada di Kota Padang atau ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Dan kemudian juga bagi masyarakat yang pernah menggunakan jasa organisasi bantuan hukum tersebut, apabila masyarakat tersebut dirugikan, silakan melaporkan juga kepada kita, karena kita ini sebenarnya di kantor wilayah ini ada semacam tim yang namanya panitia pengawas daerah, Pak. Yeah. Jadi seluruh anggaran Bankum tadi, ke OBH tadi tetap kita awasi supaya tidak terjadi penyalahgunaan atau penyalahwewenangan OBH tadi di masyarakat tadi. Oke. Halo. Biaya Rp460 per menit. Tekan 1. Ya, setidaknya kita apresiasi untuk masyarakat yang iya, semangatnya untuk bergabung bersama kita cukup kuat ya, teman, terhalang masalah kuota barangkali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Bukan ini Nenek Alisa ini. Ya, Nenek. Udin kok. Ya, Nenek Anissa di Pampangan ya. Udin kok. Iya Bu. Nenek Alisa. Ya, Nek, kita kan berbicara kini masalah adanya program dari pemerintah tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Ya, itulah yang mau dibicarakan. Jadi bahas sebaiknya yang orang miskin itu kira-kira kok, Budin. Yang menjadi kiro-kiro dek nenek kini seperti apa barangkali? Apa persoalannya sekarang yang mau nenek tanyakan? Yang masyarakat miskin tuh kalau di kecian aku kan boleh dicari bahasa kayak kami nenek kok manggale balon ya Pak. Balon udara atau balon ambu-ambu ini?
bantuan apa yang selain pada orang kena hukum, kami mudah-mudahan jauh-jauh lah kena hukum. Mudah-mudahan Allah meminta doa ke Allah doa dihindarilah dari hukum. Jadi kalau bantuan untuk miskin saja nak dong. Oh, bantuan hukumnya dihilangkan, berarti bantuan untuk miskinnya gitu ya nenek ya? Itu kan itulah dinamik. Dia ada hukumnya nampak. Iya. Nenek mungkin barangkali di antara ibu bapak kita dan bertiga aku barangkali akan menunjuk salah satu ke Pak Budi, boleh ke Bu Cece, boleh ke Bu Siska, mungkin barangkali untuk menjawab pertanyaan nenek. Iya. Paham kena nenek dulu sama apa-apa yang ibu-ibu tu Oke, silakan. Yang di tengah yang paling ganteng adalah Pak Budi, Bu. Pak Budi, beliau adalah Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Nah, di samping Udin ini Ibu Siska, Nek. Assalamualaikum, Nek. Oh iya. Nah, di samping Pak Budi ada Bu Cece. Iya, assalamualaikum nenek. Iya. Ya, nenek. Cak tu apa sih nak kenal awak dia apa-apa je ibu-ibu kau lah kenal awak jadinya. Iya. Tapi di dekat nenek ataupun keluarga nenek sendiri tidak ada tersandung masalah hukum sekarang kan? Mudah-mudahan janganlah sampai sebenarnya janganlah ada pula di keluarga nenek. Jauh-jauh lah naknya masalah mengenai kerana hukum kau Jauh-jauh saya naknya. Janganlah ada naknya nak utua. InsyaAllah janganlah ada andaknya meminta wakat Tuhan ke Allah yang Maha Kuasa. Janganlah jangan dia dulu hukum. Kerana kalau jangan dia awak beko hukum nak. Sementara yang bangsa ko halang jawakatnya bayi beko orang saya hukum tu dibayar. Secara dibayar ko. Kalau orang bangsa jangannya bayar. Kan itu dulu. Jadi awak batanya bukan untuk masyarakat, bukan untuk apa saja orang yang kena hukum. Saya orang yang bangsa bahasa ceritanya. Oke nenek, nanti kita jelaskan ya nenek ya. Ya. Oke, terima kasih nenek. Iya, itulah. Terima kasih kembali. Oke, ada nenek Anissa di Pempangan Lubek. Nah, kita jelaskan kembali kepada masyarakat, Bu Budi, Pak Budi, Bu Siska dan Bu Cece ya. Masyarakat itu yang menjadi kendala. Andaikan masyarakat miskin ini tersandung masalah hukum, nah sudahlah sibuk memikirkan masalah hukumannya, ya ekonominya bagaimana. Perlu kiranya kita jelaskan kembali kepada masyarakat yang mungkin barangkali baru saja bergabung ya. Sedikit saja Pak Budi. Baiklah, mungkin dari Nenek Anissa. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada dari keluarga Nenek yang mendapatkan atau permasalahan hukum. Ya, terkait permasalahan hukum tadi, di situ kan kita tadi berbicara tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Nah, apabila ada keluarga Nek Anissa yang terkena permasalahan hukum, Nenek tidak perlu khawatir, tidak perlu bayar pengacara. Yang bayar pengacara itu adalah negara melalui Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan kepada OBH atau organisasi bantuan hukum yang terakreditasi tadi. Jadi nenek seandainya ada permasalahan hukum keluarganya, tinggal mendatangi OBH yang terdekat. Seperti di Padang ada 4 tadi Pak. Iya. Ya. Tapi kalau untuk anggaran, maksudnya di luar masalah hukum tadi, mungkin yang bukan wewenang kita menjawab, mungkin lebih ke pemerintah daerah. Ada nanti bidangnya khususnya menangani persoalan itu seperti itu. Oke. Tentu semua kita berharap Pak Budi, Bu Siska dan Bu Cece, walaupun ada bantuan dari pemerintah melalui programnya bantuan hukum untuk pemerintah, namun kita tentu berharap semua masyarakat kita jangan sampailah tersandung masalah hukum ya. Jangan sampai tersandung masalah hukum. Kalau sebisa dihindari, lebih baik dihindari. Kalau sudah bisa tidak terjadi, kita usahakan tidak terjadi. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita di pagi ini tentunya menambah wawasan serta informasi pengetahuan untuk masyarakat kita. Dari ketidaktahuan masyarakat, akhirnya masyarakat tahu juga tentang bahwanya di Undang-Undang Nomor 6 2011 itu negara hadir 16 ya. Negara hadir
di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan hukum ataupun perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tersandung masalah hukum. Terima kasih Pak Budi, Ibu Siska dan Ibu Cece. Nanti akan kita sambung lagi pembicaraan kita tentunya setelah iklan pariwara berikut ini. Tetap di program Dialog Khusus. Di Padang TV dan sana dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar ado di Sikoko. Raisa banget. Deta Mudia di Padang TV dan sana dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai Nah, pemirsa Perang TV dimanapun saja berada, kembali akan kita lanjutkan perbincangan kita dalam program Dialog Khusus, dan kita juga menerima telepon interaktif dari pemirsa Perang TV melalui line telepon di 0811 66 1307 bagi masyarakat yang nanti ingin bertanya secara langsung terkait tema yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang sudah dihadirkan oleh pemerintah untuk masyarakat kita yang mungkin barangkali tidak mampu untuk membayar katakanlah pengacara untuk mendampingi persoalan hukumnya. Nah, nanti pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM itu memberikan program hadir di tengah-tengah masyarakat tentang masalah pendampingan hukum untuk masyarakat miskin atau kurang mampu. Nah, ini gratis untuk masyarakat. Nah, tadi ada pertanyaan dari masyarakat, Ibu Siska, ya kan, minta diulang kembali jenis bantuan hukum itu yang diberikan kepada masyarakat miskin ini seperti apa dan dimulai dari seperti apa itu, Bu Siska? Baik, kami ulang kembali terkait jenis bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum terakreditasi itu adalah
litigasi dan non litigasi, baik itu pidana, perdata ataupun PT-UN. Nah, litigasi itu adalah penyelesaian perkara di dalam pengadilan, melalui pengadilan. Kemudian non litigasi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, sebenarnya bisa diawali pertama itu melalui non litigasi. Misalnya, kita datang ke kantor organisasi bantuan hukum, berkonsultasi, menyampaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, setelah itu nantinya pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum ini memberikan saran apakah bisa diselesaikan secara non litigasi, misalnya melalui mediasi atau negosiasi dan lain sebagainya. Nah, ketika selesai secara non litigasi, tidak perlu kita lanjutkan ke litigasi, ke ranah pengadilan. Tetapi kalau tidak ada mendapatkan jalan keluar, maka kita bisa lanjutkan ke ranah pengadilan. Nah, kita mulai dari ketika kasus pidana, kita mulai melalui ketika tahanan, berstatus tahanan, kita bisa mendampingi, organisasi bantuan hukum itu mendampingi si tahanan ketika sedang diperiksa oleh kepolisian. Kemudian mendampingi di setiap sidang, dan memberikan bantuan, memberikan dokumen, membantu membuatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, karena tentunya masyarakat awam tidak memahami bagaimana cara membuat pembelaan, tanggapan dan lain sebagainya. Oke, nah, kita tahan dulu sebentar, Bu Sika. Halo? Halo? Halo. Assalamualaikum, Ibu, dengan siapa, Halo, Ibu? Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa, di mana, Ibu? Dengan Ibu Yeni di Tunggul Hitam. Di Tunggul Hitam. Silakan Bu Yeni. Kita ada dialog namanya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Ada sesuatu yang mungkin ditanyakan ke Bapak atau Ibu kita? Ini kami sekarang sedang ada masalah kasus lalu lintas awalnya. Nah, terus kejadiannya udah lebih 5 bulan. Terus dari awal kejadian tidak ada itikat baik dari yang penyenggol. Terus satu hari kejadian mobilnya sudah keluar. Sampai sekarang tidak ada itikat baik daripada yang penyenggol, dan sepertinya kasus ini dilanjutkan ke pengadilan. Dari awal kejadian, baru 10 hari kejadian dia ada datang ke rumah kami dengan membawa pengacara gitu. Jadi kalau sekarang sepertinya mobilnya udah keluar, kasus dilanjutkan ke pengadilan, kami tidak punya pengacara. Berarti kan kalau ke pengadilan harus, karena kami nggak sanggup bayar. Udah kami kecelakaan suami istri, dua-duanya operasi patah tulang dada dan engsel bahu. Yang saya istrinya, suami saya tidak bisa bekerja udah 5 bulan lebih ini. Jadi kalau udah sampai ke pengadilan nanti, apa kami bisa memohon bantuan daripada LBH atau Kemenkumham, kemana kami harus mengadu gitu? Sementara dia di awal saja sudah menakut-nakuti kami dengan pengacara. Mohon bantuannya. Oke, silakan Pak Budi. Terima kasih. Ya. Baik Bu Yeni, terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya. Jadi Bu Yeni bisa mendatangi atau minta pendampingan hukum seandainya kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Nah, Ibu bisa memilih daripada 12 OBH tadi, atau mungkin yang terdekat yang ada di Padang. Bisa juga Ibu datang nanti ke kantor wilayah. Kita kan nggak terlalu jauh dari Tunggul Hitam itu, Bu. Nah, untuk wilayahnya di mana, Pak? Di Jalan Es Parman, Bu, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Jalan Es Parman, tepatnya di sebelah kantor DPRD provinsi. Oh iya. Ya, silakan Ibu datang. Nanti kita bisa arahkan ke OBH mana. Yang jelas untuk sekarang ini tidak ada, untuk takut menakuti permasalahan hukum itu sudah tidak ada, Ibu. Ya Bu ya. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan kira-kira, Bu? Ya udah, kami selama kejadian ini kami hanya menunggu di rumah dan tidak tahu mau, karena kebetulan ini nonton Padang TV, kami rutin juga nonton Padang TV, dan kebetulan itu makanya kami langsung tanya apakah kami bisa itu, dengan jawaban Pak Budi yang kemarin ini kami sudah tanya juga, ada ke BHD Tunggul Hitam, katanya
memang iya LBH nggak bayar, tapi ibu juga kan orang tuh pergi ke sana ke sini pakai transportasi, ibu harus ya sebagai transportasi kan seperti itu. Dengan itu kami sekarang ini untuk kehidupan kami aja sejak 5 bulan bapaknya nggak bisa bekerja, istilahnya kami kerjanya bapaknya ngojek dan sablon, jadi nggak ada menghasilkan uang. Jadi untuk itu kami kan berpikir juga walaupun sekedar untuk beli minyak orang LBH itu, makanya kami tanya apakah nanti kami harus bayar yang seperti itu juga gitu Pak Budi. Baik Bu, untuk anggaran bantuan hukum yang dari Kementerian Hukum dan HAM ini tidak dipungut bayaran Bu, tidak dipungut bayaran sepersen pun, tetapi Ibu juga harus memenuhi persyaratan seperti Ibu mempunyai kartu SKF, surat keterangan miskin. Ya, Ibu bisa ngurusnya nanti di kelurahan. Karena itu memang syarat mutlak yang harus dipunyai Bu, karena ini anggarannya adalah anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin tadi. Hanya surat keterangan tidak mampu aja ya Pak? Iya, salah satunya Bu. Nanti Ibu bisa koordinasi kita ke kantor wilayah nantinya. Kita akan terangkan lebih lanjut. Iya, kalau untuk kartu kayak DTKS sama yang lain tuh kami nggak punya. Tapi kalau sekedar kami akan minta ke kantor kelurahan. Ya. Oke Bu. Oke. Terima kasih banyak Pak Budi informasinya. Baik Bu, sama-sama jadi kami Bu. nanti bisa langsung ke sana. Siap. Makasih Pak Budi, Pak Riki. Mudah-mudahan cepat sehat ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi alangkah lebih bagusnya nanti Ibu untuk informasinya supaya jangan keliru ya Pak Budi ya, Bu Cece dan Bu Siska. Alangkah bagusnya Ibu ini menghadap dulu ke kantor nanti untuk mendapatkan informasi yang lebih konkretnya seperti itu. Mungkin Bu Siska menambahkan dari apa yang kita perbincangkan tadi atau melanjutkan pertanyaan saya tadi, menambahkan sedikit Bu, boleh? Baik, bentuk e-book yang tadi ya. Ya. Nah, kalau untuk informasi alamat persisnya memang bagusnya datang ke kantor wilayah. Nanti teman-teman penyuluh hukum atau di bagian Law Center akan mengarahkan organisasi bantuan hukum mana yang cocok untuk menangani kasus ini. Nanti juga kami akan menghubungi secara langsung organisasi bantuan hukum tersebut, gitu. Berarti nanti kalau Ibu ini memenuhi persyaratan bisa juga dibantu oleh Kemenkumham untuk diarahkan ke LBH yang mana gitu kan? Betul. Nah, seperti itu. Nah, sedikit kita ambil kesimpulan dari Ibu yang nelfon kita tadi itu. Dia sudah ke LBH, bantuan hukumnya memang gratis dibayar oleh negara, namun ada biaya transportasinya yang diminta oleh apanya ya kan? Mungkin itu hanya sebuah kekeliruan atau gimana mungkin ya Pak Budi ya? Bu atau Bu Siska atau Bu Cece? Ya baik, mungkin bisa sedikit saya jawab. Permasalahan ini mungkin saja bisa terjadi oleh oknum tertentu, namun organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI harus bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pendanaan bantuan hukum ini. Jadi pemerintah juga tidak segampang itu memberikan bantuan hukum. Kita juga di Kanwil ada seperti yang disebut oleh Pak Budi tadi, ada panitia, ada tim pengawas. Jadi semisal nanti di saat kita sudah menerima bantuan hukum dari OBH yang sudah terakreditasi tersebut, namun ada penyelewengan atau tindakan-tindakan di luar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Bapak Ibu atau pemirsa Padang TV dapat melaporkan ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat atas perlakuan-perlakuan tersebut. Oke. Nah, biasanya masyarakat kalau berbicara tentang masalah hukum ini kan hanya mengenal hukum pidana saja. Ya. Padahal kita punya dua hukum lagi di belakangnya, ada hukum perdata dan tata usaha ya, tata usaha. Nah, apakah undang-undang ini juga masuk ke dalam perdata dan tata usaha? Kalaupun ia masuk, seperti apa di perdatanya dapur tata usahanya? Bisa kita contohkan, misalnya perdata terkait perceraian. Nah, itu akan didampingi dalam membuat surat gugatan sampai memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, itu bisa didampingi oleh organisasi bantuan hukum. Nah, kemudian PTWN juga bisa didampingi oleh organisasi bantuan hukum terhadap keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, yang pastinya
kita harus dipastikan oleh organisasi bantuan hukum bahwa para penerima bantuan hukum atau pemohon ini adalah masyarakat yang tidak mampu. Kadang ada masyarakat yang datang ke kantor organisasi bantuan hukum ini dengan menggunakan kendaraan yang mewah. Nah, itu tentu perlunya ketelitian bagi organisasi bantuan hukum untuk penerima bantuan hukum ini, apakah mereka pantas untuk mendapatkan bantuan hukum atau tidak. Nah, seperti itu, Pak. Oke, seperti itu. Nah, di Perdata dicontohkan tadi oleh Bu Siska, Pak Budi, misalnya kasus perceraian, ya kan? Perceraian itu biasanya yang agak rumit itu mungkin barangkali masalah harta gono gini dan hak asuh anak barangkali ya. Dan itu pernah terjadi mungkin barangkali Pak Budi di kasus Perdata sudah ada ditemukan di Sumatera Barat? Pernah, Pak. Sudah. Per tahunnya itu ada beberapa kasus barangkali Pak Budi. Kalau untuk Perdata mungkin tidak sebanyak dari kasus pidana. Tapi yang jelas itu pernah kita ditemukan. Pernah ditemukan. Nah, untuk biasanya itu masalah perceraian. Ya. Nah, untuk yang satu lagi tata usaha ya. Kebanyakan yang terjadi itu sering terjadi kalau di masyarakat kita persoalan tata usaha ini seperti apa itu Pak Budi? Yang lebih contohnya bisa yang terjadi di masyarakat yang sering gitu. Biasanya kalau tata usaha negara itu cenderung ke seperti pegawai negeri instansinya gitu kan. Kemudian mungkin ada semacam pemecatan, kemudian dimutasi tanpa mereka melakukan kesalahan mungkin, Pak. Tapi di kita sih yang untuk bantuan hukum ini tidak pernah menerima itu. Tidak pernah yang mengajukan itu ke OBH, Pak. Berarti selama ini yang sering bergulir itu kebanyakan adalah masalah pidananya. Pidana itu yang terjadi mungkin barangkali kalau biasanya yang sering terjadi dari kesekian kasus pidana yang paling dominan itu. Paling dominan mungkin seperti kita ketahui kasus yang paling banyak itu, Pak, tidak hanya di Sumatera Barat tapi di Indonesia mungkin masalah narkoba, iya, itu yang paling banyak. Nah, kalau kita lihat tadi untuk anggarannya kan itu hanya ratusan juta ya Pak Budi ya, 800 sekian gitu kan. Nah, andaikan persoalan masyarakat banyak yang mengajukan tentang minta bantuan hukum ini meningkatlah, kita katakan seperti itu untuk di tahun 2022. Nah, artinya anggaran yang dikucurkan oleh negara itu bisa kita katakan tidak mencukupi untuk menangani kasus. Apakah kasus itu nanti akan ditahan untuk 2023 atau bagaimana solusinya itu Pak Budi? Jadi Pak, anggaran itu dikucurkan itu berdasarkan jumlah daripada OBH kita yang terakreditasi. Jadi semakin banyak OBH yang terakreditasi di Sumatera Barat, otomatis anggaran untuk Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat terkait bantuan hukum itu akan semakin banyak. Tapi kasus itu harus tuntas dari 1 tahun. 1 tahun. Ya, apabila kasusnya kejadian di tahun 2022, kemudian minta di anggaran 2023 mungkin sudah tidak bisa itu. Sudah tidak bisa. Artinya kalau ada berlebih, kita katakan berlebih lah anggaran 2022 ini, itu dikembalikan ke kas negara berarti. Dikembalikan ke negara. Andaikan tidak cukup, Bu Siska? Oke. Kalau anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM itu tidak cukup, maka kami dari Kementerian Hukum dan HAM juga mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran. Nah, untuk Sumatera Barat mungkin sudah lebih dari 7 kabupaten kota yang menyediakan peraturan daerah terkait bantuan hukum. Nah, otomatis ketika ada peraturan daerah, kami harapkan juga adanya anggaran bantuan hukum yang gratis untuk masyarakat miskin di setiap kabupaten kota. Nah, itulah yang membantu kekurangan dari Kementerian Hukum dan HAM, karena untuk Kementerian Hukum dan HAM ini anggaran yang disediakan itu adalah untuk di seluruh Indonesia. Nah, jadi kita mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat di setiap kabupaten kota. Sedangkan untuk anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM ini dapat berlaku untuk seluruh Sumatera Barat, tetapi anggaran dari pemerintah daerah hanya berlaku bagi masyarakatnya yang ada di kabupaten kota tersebut. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Budi, Ibu Siska, Ibu Cece atas waktu yang sudah diberikan kepada Paran TV untuk hadir di sini kita berbincang-bincang ya. Saya yakin walaupun hanya 2 masyarakat kita yang ikut live interaktif bersama kita di dialog ini, saya yakin masyarakat kita yang menonton di rumah itu mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya dialog khusus ini tentang masalah bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini dari pemerintah,
masyarakat kita sudah bisa mengetahui dan sudah tahu caranya, jalurnya seperti apa, dan persiapannya seperti apa, dan administrasinya yang harus dipersiapkan itu seperti apa. Mereka bisa sudah mengetahui dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Budi, Bu Siska, Bu Isi sudah hadir meluangkan waktu untuk kita. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa Parang TV yang sudah ikut menyaksikan dialog khusus Parang TV dari jam 10 tadi sampai saat ini. Saya Riki Hamdani selaku pembawa acara yang bertugas mengucapkan terima kasih dan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.